Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Kita mau lihat seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Bagaimana keadaan dia ya, terutama adalah perasaan yang mencakup semua energinya dia terhadap kalian. Itu yang paling penting ya. Nanti kita akan ngalir saja ya, karena kalau saya general itu tanpa saya menentukan tema sendiri ataupun judul, tapi mengalir saja sesuai petunjuk alam semesta ya, petunjuk semesta hari ini saat kartu ini ditarik ya. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless ya teman-teman, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini ya, karena yang menemukan nggak selalu pada saat saya langsung upload langsung ada semua nonton ya. Ada yang mungkin 1 bulan kemudian atau mungkin 2 minggu kemudian ya. Jadi saat menemukan mungkin memang sama semesta, oleh semesta itu memang diarahkan untuk menonton video ini, mungkin memang ada pesan yang penting untuk kalian ya. Semoga bacaan kali ini sangat manfaat untuk kalian, terutama bermanfaat positif. Di sebelah sini adalah energi kalian, di sebelah sini adalah energi seseorang yang kalian pikirkan, bisa terbolak-balik atau vice versa, kalian yang di sini, seseorang yang kalian pikirkan di sebelah sini, karena ini adalah general, bukan personal. Kalau personal kalian bisa langsung interaksi langsung dengan saya ya, video call. Semuanya berbayar, daftarnya di Mbak Tia, ketik saja daftar tarot, jangan tulis yang lainnya ya. Gak usah tanya price list apa, nanti dikasih price listnya pipa ya untuk proyek. Jadi langsung aja tulis daftar tarot seperti itu ya. Nomornya Mbak Tia ada di bawah video ini ya, di bawahnya judul. Oke. Bisa terbolak-balik ya teman-teman kalian yang di sini. Kalau memang bukan keduanya, kedua-duanya bukan energi kalian ataupun energi seseorang yang kalian pikirkan, mungkin kali ini memang bukan cerita untuk kalian, bukan bacaan untuk kalian ya. Memang saya di awal selalu menarik energi dulu. Energi siapa yang mau dibacakan itu mohon petunjuk semesta ya. Kemudian kita bahas lebih lanjut. Nah, seperti itu. Kita cek dulu energi siapa ini, apakah ini energi kalian atau bukan. Kita mulai ya. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian mungkin dari video ini bisa apa ya, menjadikan satu masukan positif untuk kalian melangkah atau menyikapi permasalahan kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan atau sekedar kalian mau cek energi dia, monggo silakan ya. Kita lihat energi kalian terlebih dahulu. Apakah ini kalian? Karena ini general yang nonton banyak, jadi belum tentu bacaan ini untuk kalian. Mungkin untuk orang lainnya juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, yang memang untuk kalian. Oke? Kalau ingin tepat lagi, memang benar-benar untuk kalian, kalian bisa ikut personal reading. Banyak yang masuk ke dalam hubungan pernikahan ya. Ada juga sih hubungan keluarga, hubungan kerabat, hubungan kerja ada ya. Karena di sini Hierophant ya, Hierophant itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan aturan, norma, hukum ya, hukum agama, hukum pernikahan, kemudian aturan-aturan pekerjaan, kontrak kerja, ada di keluarga. Bisa hubungan keluarga, saudara, ya oke. Kalian sudah berkeluarga mungkin atau kalian terikat kontrak kerja atau kalian ini sedang ada permasalahan dengan keluarga atau sedang bermasalah dengan hukum mungkin ya. Kemudian di sini adalah kalian adalah orang-orang yang sedang mikir dalam seperti apa ya, kalian ditempa oleh semesta kali ini supaya kalian lebih mikir lagi ya, supaya belajar dari hidup, menggali atau mengambil hikmah dari setiap kejadian, mengambil pelajaran dari kejadian yang sekarang kalian alami. Ini adalah kalian banyak yang mengalami hal-hal baru yang belum pernah kalian alami sebelumnya dan ini adalah pengalaman baru untuk kalian. Sehingga kalian lumayan pusing menghadapinya. Oke, lanjut.
Oke. Oke. Di sini saya melihatnya, terutama untuk yang dalam hubungan rumah tangga, ada pembatasan energi, entah dari kalian sendiri atau dari pasangan kalian. Begitu pula kalau dalam hubungan yang lainnya ya, yang seperti saya sebutkan tadi, itu ada batasan seperti ada pagar atau, kayak ada jarak yang membuat sulit untuk menyatu, ya. Saya lebih melihatnya kalian membatasi, ya. Ada yang lebih banyak ya, beberapa tapi lebih banyak, tapi tidak semuanya itu sedang membatasi. Karena apa? Kalian sedang menghadapi satu permasalahan yang menguras pikiran, seakan-akan kalian merasa tidak sanggup, ya. Ini adalah hal baru atau beban yang mungkin, baru baru kalian rasakan benar-benar berat gitu loh. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak seberat ini, gitu. Oke, banyak ya teman-teman dari kalian yang oke, ada yang karena perselingkuhan, ada yang karena permasalahan kecurangan, ada kebohongan dan rahasia di mana di sini kalian memikirkan hubungan yang agak berantakan ya. Hubungan yang berantakan, kemudian saya melihatnya tidak dihargai, diperlakukan tidak adil. Kemudian di sini kadang-kadang berusaha untuk males mikir ya, kadang-kadang berusaha untuk mencari keadilan, tapi di sini saya melihatnya lebih banyak energi ngalah dan lelah. Oke, seperti itu. Apakah ini kalian? Kalau bukan, coba kita lihat. Kita cek yang di sebelah sini, mungkin yang di sini justru kalian. Yang di sini justru seseorang yang kalian pikirkan. Oke, kita mulai. Oke. Saya melihat yang sisi sebelah sini adalah energi seseorang yang bergerak sangat cepat, terlalu cepat. Bergerak soal apa? Coba. Energi pergerakan yang cepat. Oke. Oh iya, bergerak cepat untuk sesuatu yang dia anggap worth it ya, layak, pantas. Yang saya melihat orang ini mengejar kebahagiaan. Coba saya cek lagi kebahagiaan yang seperti apa. Oke, saya melihat ya, orang ini banyak yang dalam kondisi mungkin ini bersama kalian, tapi bisa juga bersama yang lain ya. Maksudnya keadaan ini adalah keadaan panas atau pertengkaran atau konflik, ketidaksepemahaman, ketidaksepemikiran itu yang sedang dialami. Kemudian lebih banyak saya melihatnya di sini adalah dengan orang lamanya. Jadi, entah kalian orang lama atau orang baru bagi dia, di sini adalah sedang konflik dengan orang lama. Banyak orang konflik dengan orang lama sehingga orang ini banyak bergerak. Bergeraknya ini mencari kebahagiaannya sendiri supaya menghilangkan kejenuhan terhadap konflik-konflik tersebut. Saya juga melihat di sini ada yang mengandung senang-senang. Senang-senang dengan mungkin nggak mikirin soal duit ya, yang penting seneng ya. Jadi orang ini banyak pergerakan, mungkin ya memang secara fisik bergerak atau mungkin pemikirannya bergerak ingin ini, ingin itu, mencari kebahagiaan. Orang ini kalau dibilang tenang sih tidak ya, tidak tenang. Dia hanya melampiaskan apa yang dia rasakan dengan hal-hal yang dia anggap bisa membahagiakan dia, seperti itu.
Jadi di mana kalian? Silakan kalian sesuaikan. Kalau tidak keduanya, berarti kali ini memang bukan bacaan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Kemudian kita mau lihat lebih pas lagi ya. Cek satu kartu aja di tengah ya. Supaya saya bisa lihat korelasinya antara kau dan dia ini tentang bagaimana. Atau 3, nggak apa-apa. Kisah kalian. Oke. Saya melihatnya ada di antara kalian yang energinya lebih feminin, bisa laki-laki, bisa perempuan, itu yang lebih bucin, lebih mikirin, lebih empati, lebih perhatian. Nah, seperti itu. Jadi saya lihat kurang seimbang. Oke. Kemudian saya melihat di sini kisah kalian itu ada salah satu ya lebih ke energi feminin lagi yang lebih mengambil sikap, ngambekan, mungkin juga kayak posesif atau cemburuan ya. Kemudian saya juga melihat ada yang suka stalking atau mungkin ingin tahu lebih banyak tentang pasangannya sementara yang satunya lebih ke cuek. Oke, lanjut ya. Tentang kalian. 2, saya cuma butuh 1. Yang ini yang jatuh duluan. Oke. Di sini hubungan kalian itu lebih kepada berusaha untuk menyeimbangkan aja sih sementara ini ya. Walaupun harus berkeringat, menangis darah ya. Karena masih ada kok satu sama lain menyadari bahwa di antara kalian masing-masing punya sisi negatif dan sisi positif, punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin masih melihat banyak sisi baiknya. Seperti itu. Sehingga berusaha bertahan sambil tapi di sini sudah mengandung banyak kecurigaan, ketidakpercayaan, kemudian banyak menguras pikiran, ya, sudah berusaha untuk perhatian, untuk mendedikasikan banyak energi untuk hubungan, tapi rupanya masih belum mendapatkan satu titik cerah terhadap hubungan ini. Oke, seperti itu. Kalau memang kali ini bukan untuk kalian ya, jangan dipas-pasin. Ya, mungkin ini untuk orang lain karena ini general. Seperti itu. Jadi walaupun video ini tiba-tiba nongol di kalian, belum tentu untuk kalian. Jadi jangan halu, jangan overthinking, jangan baper, apalagi kegeeran. Oke, harus kalian simak dari awal hingga akhir. Seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan inisial saja. Saya tidak menambahkan zodiak. Toh saya cuma memberikan zodiak dari sun ya, dari matahari. Saya tidak dari bulan, dari moon ya, atau dari rising, dari Venusnya, atau planet, atau mungkin house. Dan itu tidak akurat. Seperti itu, hanya sebagai tambahan. Untuk kalian yang menyukai bacaan tentang ramalan zodiak, saya bukan peramal zodiak. Sebaiknya kalian nonton konten yang lain yang memang kesukaan kalian yaitu ramalan zodiak. Karena kalau zodiak, dengar kartu tarot harus paham astrologi, ya, house, ascendant, kemudian planet-planet itu, ya. Karena yang kalian tahu biasanya itu zodiak dari sun-nya saja. Dari tanggal lahir, padahal tidak hanya dari situ. Karena Leo, Aries, kalau untuk moon rising Venusnya bukan Aries, yang lain pasti. Seperti itu ya. Ini untuk kalian ketahui saja. Nah, Cica Emuni. Oke, kita lihat inisial ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian atau inisial apapun ya di antara kalian.
Udah banyak. Oke. N, J, V, Z, S, G, B, E. Z-nya 2, Zulkifli, Zulkarnain. N-nya juga 2. U dan S-nya juga 2. Jadi ini adalah inisial yang ketarik hari ini. Nggak ada inisialnya, tidak ada masalah. Yang penting kartunya cocok karena ini hanya sebatas tambahan. Ya, kalau hanya inisial saja saya kira belum tentu bacaan ini untuk kalian. Karena kalau kartunya nggak cocok ya berarti bacaan ini memang bukan kalian, untuk kalian seperti itu. Kemudian kita lihat ya, sebenarnya energi sebentar. Energi dia kepada kalian itu sebenarnya seperti apa perasaannya? Kalau kalian yang masuk ke dalam cerita yang telah saya bacakan tadi, ya. Kalau bukan Bunda ya jangan, ya bukan kok, ya. Bentar. Energi dia kepadamu terutama perasaannya. Bagaimana dia kepada dirimu itu seperti apa ya? Saya nggak bisa jamin apakah di sini ada petunjuk tentang perasaannya dia. Kalau memang nggak ada, nanti kita ambil kartu yang lain untuk khusus melihat perasaannya. Kita cek dulu energi dia kepadamu. Ya, dia kepadamu itu seperti apa? Bagaimana dia menganggap kamu? Bagaimana dia menganggap kalian? Bagaimana dia menilai kalian? Terutama hubungan bersama kalian itu bagaimana dia menanggapinya, maksudnya dalam pemikiran dia gimana. Saya ambil 5 ya, kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang jangan. Oke, dia di sini saya melihatnya kurang begitu berat ya sama hubungan bersama kalian, sedikit mengentengkan. Oke. Dengan pemikirannya yang kurang dewasa, tapi di sini dia cinta ya sama kalian ya, sebenarnya cinta. Jadi kalau ya, Bunda kalau cinta seharusnya tidak begini, kalau cinta seharusnya tidak begitu, kalau cinta seharusnya begini. Ya, gini teman-teman, setiap orang kalau memang ideal kita bicara soal nilai ideal. Kalau cinta perwujudannya baik, kalau cinta pasti membahagiakan. Ya, seperti itu idealnya. Tapi di hidup ini itu tidak semuanya bisa ideal teman-teman. Ya, karena walaupun itu pasangan, ya, isi kepalanya, isi hatinya, ya, pemikirannya, mindsetnya, cara berpikir, sudut pandangnya, semuanya berbeda. Cerita hidupnya pun juga berbeda. Terkadang apa yang terjadi di dalam hidup kita kan tidak seperti yang kita mau. Begitu pula orang lain terhadap kita juga termasuk. Kadang-kadang pinginnya baik tapi mungkin ada hal lain yang bisa menyebabkan dan menimbulkan asumsi bahwa bisa menimbulkan asumsi yang negatif terhadap orang tersebut. Padahal sebenarnya niatnya bukan begitu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kalau cintanya cinta, tapi lebih ke cinta yang penuh kecemburuan, penuh kecurigaan. Oke. Kemudian saya melihatnya di sini orang ini energinya kepada kalian kenapa marah dan sakit hati.
ya. Mungkin kalian merasa harusnya yang sakit hati dan marah adalah saya. Oke, kalau soal berhak merasakan sesuatu, setiap manusia berhak, ya. Bebas saja merasakan cinta, merasakan marah, merasakan kecewa, iya enggak? Lah wong namanya manusia punya perasaan. Nah, jadi kita tidak bisa melarang orang untuk sakit hati terhadap kita. Orang ini merasa sakit hati. Lah dia yang salah kok sakit hati. Lah gimana lagi wong dia merasa sakit hati, masa salah kartu saya kalau orang sakit hati, iya enggak? Ya, jadi seperti itu. Kita cuma cek energinya saja. Bisa benar, bisa enggak. Kenapa Bunda sendiri sebagai pembaca tarot tidak yakin? Memang tidak perlu diyakini kartu tarot. Yang diyakini itu agama sama Tuhan. Kenapa harus yakin sama kartu? Saya harap kalian pun juga seperti itu. Ya, kartu ini hanya media. Kertas di-print sama orang sana dari Tiongkok, dari Cina. Kemudian jadilah kartu, terus saya beli di Shopee. Kemudian saya bacakan untuk kalian. Kalau kalian mau berpikir luas. Just it, cuman itu mek ngono, ya. Cuman saya punya intuisi, saya mempelajari kartu tarot sehingga saya bisa menyajikan bacaan-bacaan ini kepada kalian. Ngono. Oke? Di sini saya melihatnya. Dia itu ingin memanipulasi kalian. Maksudnya apa, Bunda? Maksudnya adalah supaya kalian tuh nurut apa maunya. Ya, nurut apa mau dia. Percaya sama dia. Walaupun dia curang, Gitu. Saya lihat orang ini energinya itu berusaha supaya kalian itu sepenuhnya untuk dia saja, ya. Nurut apa, tidak menentang apapun walaupun salah. Nah, kayak zaman zaman penjajahan berarti ya. Oke, lanjut. Kalau kalian masuk dalam pernikahan, mungkin kalian akan bilang ini pernikahan bukan penjajahan, ya. Oke, lanjut. Bagaimana energi dia kepadamu? Bagaimana dia menilaimu? Justru dia itu merasa kalian pembangkang dan kalian ingin kayak mendominasi dia, gitu. Oke. Dia sebenarnya kalau di sini ya, apakah dia memang benar-benar ingin menyakiti saya, ingin berpisah dengan saya? Dia nggak ada satu niatan baik pun terhadap hubungan ini, tidak. Dia lumayan, di sini adalah keinginan untuk membahagiakan. Cuman saya melihat orang ini sudut pandangnya agak unik, menilai kalian itu dari sudut pandang dia yang unik, jadilah banyak konflik. Sebenarnya kalau dia bisa berpikir dewasa, dia mau eee, melihat kepada dirinya sendiri juga ya, tidak hanya menilai orang lain dan menyalahkan orang lain. Mungkin keadaannya tidak akan seperti ini, ya. Dan saya lihat juga dia banyak maunya. Mungkin saya lihat di sini, dia yang dilihat bukan hanya ke dalam, hubungan dia, ke dalam dirinya dia, tapi dia melihatnya ke yang lain-lainnya. Jadi tolak ukur, sudut pandangnya mungkin berkacamata dengan hal-hal di luar hubungan kalian. Jadi seperti membandingkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya karena di sini perasaannya sudah jelas dia mencintai tapi cinta yang seperti itu tadi ya. Cintanya lebih ke kepemilikan, mengikat ya. Nggak mengikat Bunda, dia ingin pergi atau ingin berpisah ya. Kalau memang seperti itu, memang ada beberapa yang seperti itu. Karena apa? Karena dinilai kalian tidak bisa diatur. Tidak bisa menuruti maunya dia. Dan itu menyebabkan konflik semua ini adalah kalian. Nah, jadi melimpahkan kesalahan. Oke, kemudian kita lihat ya teman-teman, sebenarnya dia maunya apa? Dia maunya apa sih? Maunya terus, maunya pisah, maunya memperbaiki, atau maunya apa? Kita lihat. Kamu maunya apa? Aduh, sorry. Kamu maunya apa? Aku juru masaknya. Oke.
Tahu lagu itu? Oke, kita lihat ya. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Loh, kok banyak? Sekilas saya merasakan dari kartu tadi, tapi walaupun tidak saya ambil, sekilas saya merasakan bahwa orang ini maunya kalian nurut dan kalian minta maaf atas setiap konflik. Karena dia tidak mau disalahkan. Dia tetap bersikeras bahwa dari semua konflik adalah kalian yang salah, kalian yang menyebabkan konflik. Seperti itu. Nggak ada solusi dong. Ya iya, kalau hanya cuma saling menyalahkan saja. Oke, bagaimana maunya dia? Dia ini merasakan gini teman-teman. Sepertinya saya sudah nggak ada feeling sama kamu. Ya mohon maaf teman-teman, walaupun di sini sebenarnya cinta ya. Karena kalian tidak bisa menurutin ya, menurutin dia mungkin ya. Jadi dia itu seperti ya secinta-cintanya aku, kamu nggak nurut ya untuk apa? Kamu tidak bisa memenuhi keinginan saya untuk apa walaupun saya cinta. Oke lanjut ya. Apa maunya dia? Aku ingin bahagia. Aku ingin bahagia dengan seseorang yang memang benar-benar bisa saya atur, bisa saya kalau orang itu bisa saya atur, mungkin saya bisa membahagiakan. Jadi apakah dia mau sama kalian atau enggak sih? Gitu ya. Kalau saya lihat dia mungkin punya pemikiran seandainya aku tidak bersama kamu, mungkin aku akan bahagia. Jadi, apakah orang ini mau berjuang untuk kalian? Kalau saya lihat dia masih melihat dulu. Apakah kalian mau menuruti apa mau dia tanpa konflik? Ya, dia masih mempertimbangkan, masih bingung. Ya, jadi kalau orang ini sudah meninggalkan kalian, mungkin dari awal tadi kan nggak ada cerita meninggalkan ya. Jadi kalau orang yang kalian pikirkan ini sudah tidak bersama kalian, bacaan ini memang bukan untuk kalian. Untuk orang yang masih bersama tapi sering konflik. Gitu intinya, ya. Bisa memahami ya teman-teman. Makanya kalau nonton dari awal. Oke. Saya mempertahankan hubungan ini sebenarnya sudah nggak tahan karena saya merasa sangat terbeban. Jadi maunya apa? Apakah dia mau pisah? Dia masih bingung dan masih memikirkan. Masih dalam pantauan dia, masih mengevaluasi. Jadi kalau memang benar-benar orang ini sudah pergi, kayaknya ini bukan orang yang kalian pikirkan. Karena di sini masih dalam pemikiran. Cuman memang kalau perasaan yang ingin mempertahankan, perjuangannya kurang ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini banyak yang resonate nggak sih? Kita lihat ya pesan semestanya ya teman-teman ya. Loh, banyak yang nggak ngerti ya, itu cicaknya yang jawab. Cicaknya nggak ngerti. Pesan semesta untuk kalian semuanya, terutama untuk yang masuk ke dalam cerita ini. Natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Jadi kalian itu diberikan kayak bisa saya bilang di sini Tuhan menciptakan kalian itu dengan penuh cinta ya, dengan karya kalian itu adalah karyanya Tuhan dan diciptakan dengan cinta ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kalian itu
sarannya jadilah diri kalian sendiri, ya. Karena kalian itu sebenarnya orang yang diberkahi dengan cinta, dengan empati, dengan banyak kebaikan di dalam dan di luar diri kalian. Nah, sekarang kalau, menghadapi permasalahan yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa be yourself, ya. Jadi gini, apapun, ya walaupun ini pasangan atau orang yang paling dekat dari kalian, mungkin lebih daripada pasangan. Sahabat mungkin, keluarga yang seperti saya bilang tadi, kalaupun kalian itu tidak disukai ya, memang ya setiap orang itu punya plus dan minus, punya kelebihan dan kekurangan. Dari sifat, dari apapun di diri manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi jangan gini, aku harus gimana sih supaya diterima, supaya orang ini menghargai saya, supaya orang ini mencintai saya. Saya kira nggak perlu kalau pesannya seperti ini. Jadilah diri kamu sendiri, ya. Entah orang suka atau tidak, ya. Entah itu pasangan atau siapapun, itu nggak jadi masalah. Karena sebenarnya kalian diciptakan baik. Jangan jadi orang lain atau ingin agar disayangi atau disukai orang atau dinilai baik, dinilai positif sama orang, kita jadi orang lain. Sebenarnya baik buruknya kita ya, walaupun orang melihat bagaimanapun orang menilai kita ya, eee, kalian nggak butuh kok penghargaan atau validasi dari manusia lain, siapapun itu, atas diri kalian. Sebenarnya kebaikan kalian, apa yang kalian tanamkan, perbuatan kalian, sikap kalian, itu dampaknya untuk kalian sendiri kok. Sebenarnya penilaian itu nggak butuh, ya. Untuk apa juga? Supaya dicintai sesama manusia. Ya iya sih, nggak apa-apa ya. Tapi jangan kemudian itu dijadikan as a burden. Jadi jangan dijadikan beban kalau orang nggak suka sama kita atau orang sering, kayak ini ya, yang ini terutama untuk kasus ini ya, cerita ini. Orang ini merasa berkonflik dan nggak cocok sama kita. Loh, orang nggak harus cocok loh sama kita itu. Ya siapapun dia. Karena sebenarnya manusia itu pertanggungjawabannya juga sendiri-sendiri kok nantinya, ya enggak? Kalau ini pasangan ya nggak semudah itu Bunda, ya memang benar. Ya berarti kan dicari titik tengahnya, dicari solusinya kalau memang pasangan. Kalau memang nggak bisa, eee, selama kalian sudah baik ya, ukuran baik itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Standar baik ya, atau sudut pandang tentang sesuatu yang baik, atau sesuatu yang positif itu kan bisa dari banyak sudut pandang ya. Yang ideal adalah, kata suami saya, adalah dari sudut pandang agama atau ketuhanan, aturan agama ya, aturan agama. Jadi kalau mau baik itu jangan jauh-jauh dari aturan agama, seperti itu. Kalau mau ideal, yaitu sudut pandangnya. Tapi boleh kok melihat satu kebaikan dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang umum, normatif, hukum, pada umumnya orang lah manusia, it's okay. Tapi pada prinsipnya yaitu baik aja ya. Terserah orang lain mau menilai buruk. Yang penting kita sudah baik, tidak jauh-jauh dari yang saya sebutkan tadi. Itu. Jadi yang perlu dicamkan adalah pemikiran atau mindset kalian bahwa gimana kalau dia nggak suka lagi sama saya? Ya nggak apa-apa, ya mungkin dia aja yang nggak suka. Wong saya sudah berbuat baik, dia nggak suka, ya kita nggak bisa nyalahkan, ya kan? Yang penting kita baik, nanti apa yang kita tanamkan baik ya untuk kita sendiri kok. Juga bukan untuk orang itu semuanya kok, gitu loh. Pesannya kartu ya, bukan pesan saya. Deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Jadi di sini hatimu itu sebenarnya sudah sembuh dari hal yang sudah berlalu. Jadi orang kalau sudah sembuh, boroken ya. Boroknya jangan dikuik-kuik, ya luka lagi.
Ya, itu analoginya. Jadi kalau kalian sudah sembuh, sudah berlalu, jangan dikorek-korek terus lukanya, ya nggak akan sembuh-sembuh karena saat ini bukan saatnya mengorek-ngorek yang sudah berlalu. Kemarin itu ya sudah berlalu, sudah masa lalu, ya. Sekarang ini ya saat kalian nonton ini. Yang ke depan ya nanti itu ya ke depannya nanti nanti 3 jam lagi itu juga sudah ke depannya. Ya, jadi di sini sebenarnya hal-hal yang sudah berlalu itu sebenarnya kalian sudah melewatinya, sudah sudah apa ya, hal yang masa lalu kalian nggak perlu ingat-ingat lagi. Kalau memang saat ini masih terjadi satu pergolakan secara emosi, saatnya sekarang healing. Tapi tanpa mengungkit-ungkit yang kemarin-kemarin, karena nggak ada gunanya. Boleh yang lalu itu dijadikan pelajaran untuk kewaspadaan supaya ke depan melangkah nggak akan terjadi lagi sesuatu yang buruk seperti di masa lalu. It's okay. Tapi jangan dilihat terus ya. Kayak orang nyetir mobil, ya ada spion. Spion itu untuk melihat ke belakang, untuk waspada saja, mengintip ya. Jangan noleh ke belakang, nubruk. Ya, oke, lanjut. Self confidence through God confidence, ya. Believe in yourself by believing in God working through you. Jadi gini, wong Tuhan itu loh, by believing in God working through you. Jadi gini loh, Tuhan itu mempercayakan banyak hal kepada dirimu, ya. Tuhan itu menciptakan dirimu itu dengan dibekali dengan keimanan, kepercayaan dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang berasal dari Tuhan ya. Believe in yourself by believing in God. Jadi gini, kalian itu disarankan untuk jangan terlalu nggak pede. Nah, ini berkaitan dengan ini yang saya bilang tadi. Diciptakan Tuhan banyak kelebihan walaupun ada kekurangannya ya. Tapi kelebihan itu kalau dimanfaatkan dengan positif akan menjadi hal yang positif untuk kita sendiri, bekal kita sendiri. Jadi tanaman baik untuk kita sendiri, jadi karma baik untuk kita, ya kan? Itu pun bisa berpengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, tergantung apakah mereka bisa menerima energi positif kalian. Contohnya seperti saya, membaca tarot dengan satu niatan membagikan energi positif. Ya nggak semua orang bisa menerimanya. Tidak semua orang bisa menanggapi bacaan-bacaan saya secara positif. It's okay, ya, it's okay. Ini sama. Tapi saya kan di sini saya percaya akan diri saya karena saya merasa Tuhan memberikan saya satu mungkin amanah ilmu yang perlu saya bagikan, semoga bermanfaat seperti kalian. Kalian itu dibekali dengan kecantikan luar dalam seperti gitulah intinya. Ya jangan kecil hati atau nggak pede dan sangat khawatir dengan penilaian orang terhadap diri kita. Nggak ada masalah, sepanjang ya itu tadi, nggak jauh-jauh dari nilai ideal itu yang saya sebutkan tadi, ya. Pesannya seperti itu teman-teman, monggo silakan, bisa diambil, bisa tidak, ya. Karena ini hanyalah kartu kalian sebagai penonton pun yang mungkin penggemar-penggemar tarot ya, kalian harus bijak. Saran saya ya bijak-bijak dalam mengasumsikan dan mempersepsikannya ya. Tarot ini hanya kertas bukan untuk dipercaya. Saya pun membaca kartu tarot itu tidak membacakan hal-hal yang wewenangnya Tuhan ya teman-teman, seperti meramal hal yang belum terjadi, akan terjadi ya, ramalan jodoh, ramalan rezeki. Sayangnya juga nggak ada yang tanya ramalan mati, padahal itu satu kaitan, semua wewenangnya Tuhan. Jadi saya hanya membaca energi-energi niat, perasaan, ya keinginan seseorang, dan itu juga nggak pasti kok. Apa yang bisa dipastikan dari sebuah kartu? Yang ini bisa dicetak dimanapun, ya. Kalian harus pahami itu. Jadi bolehlah nonton kartu tarot untuk sebagai afirmasi positif, untuk membuka wacana kita.
It's okay, supaya kita bisa lebih cerdas menghadapi permasalahan, bisa mencari solusi, gak apa-apa. Jadi kalau kalian berharap kartu tarot bisa mendatangkan seseorang, bisa merubah seseorang, melihat seseorang rezekinya seberapa, bisa melihat jodohnya siapa, itu khayal ya teman-teman ya, khayal pol. Nah, itu kalian harus cerdas juga. Oke? Jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga bacaan ini bermanfaat sehingga berkahnya bisa untuk kalian juga untuk saya yang bacakan ya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga berkah untuk kalian. Berlipat-lipat. Amin ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa. Bye bye.